cerita mitos Jawa tentang wanita. Baulewean sangat erat dengan kepercayaan masyarakat tradisional Jawa. Baulewean dalam mitos ini merujuk pada seorang wanita yang dipercaya memiliki aura atau daya tarik mistis yang kuat sehingga mampu memikat pria hanya dengan tatapannya. Yuk, kita simak bersama-sama ceritanya. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, tinggallah seorang gadis bernama Sekar Arum. Namanya berarti bunga yang harum, dan namanya tersebut sangat sesuai dengan kecantikannya yang luar biasa. Sekar Arum terkenal di desanya sebagai gadis paling rupawan. Kulitnya seputih pualam, rambutnya hitam legam yang tergerai hingga punggung, dan tatapannya tajam namun menyejukkan. Namun, yang paling istimewa dari dirinya adalah daya tariknya yang sulit dijelaskan. Siapapun yang melihatnya, baik lelaki maupun perempuan, akan merasakan pesona aneh yang sulit untuk dilupakan. Banyak pria yang datang dari desa-desa sekitar dengan alasan hendak melihat sawah atau berjualan di pasar. Padahal sebenarnya hanya untuk sekadar melihat Sekar Arum dari jauh. Meski begitu, para lelaki di desa mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka yang jatuh cinta padanya mengalami nasib buruk. Beberapa kehilangan pekerjaan, yang lain jatuh sakit. Bahkan ada yang mengalami kecelakaan. Bisik-bisik desa pun mulai tersebar bahwa Sekar Arum memiliki kekuatan mistis yang dikenal sebagai Baulewean dalam masyarakat Jawa. Baulewean adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanita dengan aura yang sangat kuat dan daya tarik mistis yang bisa membawa keberuntungan atau kesialan bagi pria yang terjerat olehnya. Namun, bagi wanita Baulewean seperti Sekar Arum, keberuntungannya seolah dikutuk. Setiap kali ia dekat dengan seseorang, pria tersebut akan mengalami kesulitan yang tak pernah diduga. Menurut cerita para orang tua, Sekar Arum memiliki garis keturunan dari nenek buyutnya, seorang penari terkenal di masa kerajaan Mataram. Sang nenek buyut yang bernama Nyi Sri Kendal dikenal sebagai penari favorit raja. Kecantikan dan pesonanya berhasil menarik perhatian banyak pria, termasuk raja sendiri. Namun, kecantikan itu bukanlah berkah semata, melainkan hasil dari ikatan magis dengan Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan yang dikenal memiliki daya tarik mistis luar biasa. Sebagai imbalan atas kecantikan abadi, Nyi Sri Kendal setuju bahwa keturunannya akan membawa aura yang kuat, namun sulit mendapatkan kebahagiaan cinta sejati. Ketika Sekar Arum lahir, banyak orang yang sudah menduga bahwa ia mewarisi kekuatan Baulewean. Ketika ia tumbuh dewasa, rumor ini semakin kuat. Ibu Sekar Arum seringkali melihat tatapan iba dari para tetua desa. Seakan-akan Sekar Arum ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang berat. Sekar Arum sendiri merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Ia sadar bahwa kehadirannya selalu menimbulkan keanehan. Pria-pria yang mendekatinya tanpa sebab yang jelas akan pergi atau mengalami musibah. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Rama dari desa sebelah. Rama dikenal sebagai pemuda yang gagah dan pandai berbicara. Ia memiliki pekerjaan sebagai saudagar rempah-rempah dan sering berkeliling desa untuk berdagang. Mendengar cerita tentang kecantikan Sekar Arum, Rama tak tahan untuk datang dan melihatnya sendiri. Pada suatu pagi, Rama akhirnya bertemu dengan Sekar Arum di pasar desa. Ketika mata mereka bertatapan, ada sensasi aneh yang dirasakannya. Jantungnya berdebar-debar dan wajah Sekar Arum tampak memancarkan keindahan yang tak biasa. Tanpa sadar, Rama terpaku, tak mampu berpaling dari tatapan mata Sekar Arum. Sejak saat itu, pikirannya dipenuhi oleh wajah gadis itu. Namun, tak lama setelah pertemuan mereka, kehidupan Rama berubah drastis. Malam pertama setelah bertemu dengan Sekar Arum, ia mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya,
ia melihat Sekar Arum berdiri di tengah hutan dengan tatapan kosong, seolah memanggilnya. Rama berusaha mendekati Sekar, tetapi langkahnya terasa berat. Seakan ada yang menahan. Mimpi itu terus berulang, bahkan membuat Rama mulai kehilangan semangat dan konsentrasinya. Setiap kali Rama mencoba mendekati Sekar Arum lagi, ia mengalami berbagai nasib buruk. Dagangannya merugi, ia jatuh sakit, dan hubungannya dengan keluarganya mulai retak. Orang-orang desa menyadari bahwa Rama terkena pengaruh Baulewean dan memperingatkan dirinya untuk tidak mendekati Sekar Arum. Namun, rasa cinta yang begitu mendalam membuat Rama enggan pergi. Ia bahkan mulai berpikir untuk menjadikan Sekar Arum sebagai istri. Sekar Arum menyadari bahwa keberadaannya hanya membawa kesedihan bagi orang-orang yang mendekatinya, terutama bagi Rama yang sangat ia kagumi. Dalam kesedihannya, Sekar Arum merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin menjadi penyebab kesengsaraan bagi orang lain, terutama bagi orang yang mencintainya. Akhirnya, Sekar Arum memutuskan untuk mencari cara menghilangkan aura Baulewean dari dirinya. Ia mengunjungi seorang dukun tua di desa terpencil yang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Dukun tersebut mengisyaratkan bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan aura Baulewean adalah dengan melakukan ritual di puncak Gunung Merapi. Ritual itu membutuhkan pengorbanan besar, dan Sekar Arum harus rela mengorbankan jiwanya untuk melepaskan semua aura yang ia miliki. Dengan tekad yang kuat, Sekar Arum naik ke puncak Gunung Merapi pada malam hari. Di bawah sinar rembulan, ia memulai ritual yang sangat melelahkan. Ia berdoa kepada leluhur dan kepada Nyai Roro Kidul agar dilepaskan dari kutukan Baulewean. Sekar Arum melepaskan segala perasaan dan keinginan pribadinya, menyerahkan diri sepenuhnya pada takdir. Tetesan air mata jatuh membasahi wajahnya, dan dengan hati yang berat, ia berdoa agar semua yang mencintainya terbebas dari kutukan yang ia bawa. Ketika fajar menyingsing, Sekar Arum lenyap tanpa jejak. Penduduk desa tidak pernah melihatnya lagi. Ada yang mengatakan bahwa ia telah berkorban untuk menghapuskan kutukan Baulewean dari keturunannya. Ada juga yang percaya bahwa Nyai Roro Kidul mengambilnya untuk dijadikan penghuni Laut Selatan sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya. Sejak hilangnya Sekar Arum, tidak ada lagi kisah tentang wanita Baulewean di desa tersebut. Kehidupan pria yang pernah terpikat olehnya termisok Rama kembali normal. Mereka yang sebelumnya sakit mulai sembuh. Usaha yang hancur perlahan pulih, dan kehidupan desa kembali tenang. Namun, nama Sekar Arum tetap abadi di ingatan penduduk desa sebagai gadis yang rela mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan orang lain. Mitos ini tetap hidup dalam cerita-cerita rakyat di Jawa. Bagi masyarakat, kisah Sekar Arum adalah peringatan tentang keindahan yang dapat membawa kesulitan dan pengorbanan untuk kebahagiaan orang lain.